Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ratna, SPD, CGP Angkatan 8 Pidijaya. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2 pembelajaran sosial dan emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, pada modul 2 ini, saya lebih paham pentingnya aspek emosional dan sosial dalam pengembangan siswa secara menyeluruh. Bagaimana mendidik pikiran dan juga mendidik hati. Saya dapat mengembangkan keterampilan interpersonal yang lebih baik, termasuk kemampuan mendengarkan yang aktif, empati, dan komunikasi yang efektif secara lebih positif dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua. Mendorong sikap yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Menciptakan lingkungan yang mendukung semua siswa, meningkatkan rasa hormat, dan menghargai keberagaman sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat diwujudkan. Pembelajaran sosial emosional berfokus pada kesejahteraan emosional siswa, membantu mereka mengembangkan pemahaman dan pengelolaan emosi mereka sendiri sehingga mereka dapat mengatasi stres, kecemasan, dan konflik dengan lebih baik. Pembelajaran sosial emosional membantu siswa mengenali kekuatan, kelemahan, minat, dan tujuan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan menurut KHD yang menyatakan bahwa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan mempelajari pembelajaran sosial emosional, guru penggerak dapat menerapkan nilai dan perannya dengan lebih maksimal. Pembelajaran sosial emosional dapat menciptakan pemimpin pembelajaran yang mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, kolaborasi, dan empati yang diperlukan dalam berinteraksi dengan orang lain dan berkontribusi positif dalam masyarakat pendidikan. Hal ini dapat membantu guru mewujudkan visinya dalam membentuk siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketika warga sekolah sudah memahami dengan baik pembelajaran sosial emosional, maka budaya positif akan lebih mudah dilaksanakan. Dengan memahami emosi dan mengelolanya, serta meningkatkan rasa empati sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, maka nilai-nilai kebajikan yang diharapkan pada budaya positif akan terwujud pada lingkungan sekolah. Hal ini akan memudahkan pengintegrasian pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan kebutuhan siswa dari kesiapan belajar, minat, maupun gaya belajar siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan siswa adalah cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Dengan integrasi kompetensi yang terbentuk dengan sendirinya dari aktivitas pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul ini ternyata pembelajaran dengan mengintegrasi KSC harus lebih dipertegas. Selain itu, pembelajaran ini dapat diimplementasikan melalui pembelajaran eksplisit, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Kompetensi sosial dan emosional. 2. Kesadaran penuh, mindfulness. 3. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Kompetensi sosial emosional antara lain, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mindfulness, kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja, sadar pada kondisi saat sekarang. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional antara lain, pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah,
penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, antara lain untuk siswa. 1. Pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSC ke pengajaran eksplisit memastikan siswa memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih 5 KSC dengan cara yang sesuai. 2. Pembelajaran akademik terintegrasi KSC, yaitu dengan mengintegrasikan KSC tahap-tahap kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 3. Keterlibatan siswa, yaitu melibatkan siswa pada setiap kegiatan ataupun program sekolah, iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat meningkatkan KSC siswa. Untuk rekan sejawat, perubahan yang akan saya lakukan adalah 1. Menjadi teladan, yaitu menerapkan KSC dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. 2. Belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSC pribadi, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan siswa, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. 3. Berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSC dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.